sahabat ini saya rasa yang terpenting. Saya selalu merasa firman dari waktu ke waktu itu sesuatu yang sangat penting. Ya, kita akan belajar di sini hal yang penting, tetapi mana yang terpenting sebetulnya. Judulnya mengatakan The Spirit Forms Before Empowers. Mungkin kalau di Indonesia akan dikatakan Roh membentuk saudara dan saya terlebih dahulu. Sebelum dia memperlengkapi kita dengan segala berkatnya yang limpah untuk menjadi alatnya yang kudus. Amin. Ya, jadi kalau lihat dari gambarnya di sini, wah ada dua macam nih. Ada dua sisi. Memang kita manusia itu punya dua sisi. Ada yang memang sekarang hidup dua-duanya, setengah-setengah. Ya kan? Mau ikut Tuhan tapi juga mau cari dunia. Akhirnya ya hidupnya setengah-setengah. Mati tidak, hidup tidak. Ada firman mengatakan dia sudah mati sebetulnya walaupun masih hidup. Ya, tapi kita bergumul dalam kehidupan kita supaya hanya ada satu sisi yang bertumbuh di dalam hidup kita. Sisi apa? Yang baik. Ya, ini ayat coba saudara baca. Tentu ini ayat yang mengejutkan. Dan ini perkataan Tuhan Yesus sendiri ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini luar biasa sekali. Pengakuan dari seseorang. Siapa di sini yang pernah melakukan mujizat? Siapa di sini yang sudah menyerahkan nyawa, menyerahkan semua harta? Mungkin belum sampai di situ, tapi ini orang mengatakan dia sudah melakukan, intinya adalah segala hal untuk Tuhan. Tapi yang mengejutkan ayat ini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudara, ini ayat menemplak kepada kita. Untuk kita jangan bermegah diri, berpikir seolah-olah saya sudah rajin beribadah, saya banyak tolong orang, saya berikan persembahan, saya sering berkhotbah, membagikan firman, saya melakukan penginjilan. Tapi tahu-tahu saudara ditolak oleh Tuhan. Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Dulu iman saya menggunakan ayat ini untuk menghakimi. Mengira bahwa saya sudah berhari Sabat, misalnya yang belum berhari Sabat, itu untuk mereka. Jadi nanti kalau saya datang menghadap Tuhan, lolos pas langsung Tuhan terima saya dengan baik. Tetapi orang-orang yang tidak melakukan seluruh hukum langsung ditolak. Tapi iman bertumbuh saudara. Saya semakin dewasa. Jadi ini bukan bicara itu. Ini juga berlaku bagi semua orang yang sudah mengikuti hukum sekalipun dengan sempurna. Itu bisa terjadi pada kita. Makanya hari ini kita mau belajar saudara. Kita mau rendahkan hati kita. Bahwa firman Tuhan itu bukan digunakan untuk menunjuk menghakimi siapa-siapa di luar kita. Tapi ini berbicara untuk kita sendiri. Termasuk untuk diri saya. Saya menyadari. Ya. Jadi ada dua hal yang kita perlu pelajari sekarang. Kita sudah belajar peranan Roh Kudus begitu penting di dalam kehidupan kita. Kita harus selalu hidup di dalam Roh. Kita harus selalu dituntun oleh Roh. Ya. Roh Kudus ini sebetulnya memberikan dua pemberian penting dalam hidup kita. Satu yang dinamakan dengan karunia Roh. Dan satu lagi adalah dikatakan buah Roh. Kita mau mengerti bedanya hari ini. Ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Wah, jadi kepintaran itu adalah karunia Roh. Ya. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi kalau jadi guru, jadi pengkhotbah, ini semua itu karunia. Ya. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Jadi iman pun karunia saudara. Itu pemberian Tuhan. Kalau saudara memiliki iman yang lebih kuat dari saudara-saudara yang lain. Itu adalah karunia. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan.
Jadi bisa, ini bukan mustahil kita masih bisa mendoakan saudara kita dan sembuh. Itu tergantung iman saudara. Tuhan tidak berkurang kuasanya. Amin. Yang berkurang saudara dan saya untuk bisa digunakan untuk menyalurkan kuasanya. Amin. Ya. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Luar biasa. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Tidak mudah tertipu. Ya. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi ini adalah karunia roh. Kalau kita mundur slide sebelumnya atau kalau kita nggak usah mundur, saudara bisa ingat. Yang disebutkan oleh orang itu, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat melakukan mujizat? Itu orang mengklaim karunia roh yang dia sudah miliki. Amin. Saudara jelas di situ? Jadi duduk perkara ayat itu mengatakan bahwa kalau kita sebagai anak Tuhan kaya dengan karunia roh, ditolak, tidak diterima. Ada satu yang penting, yaitu berbuah di dalam roh. Ini kita mesti pelajari. Bahwa jangan sombong saudara mau menghadap kepada Tuhan, merasa saudara sudah layak masuk surga hanya berdasarkan karunia-karunia roh yang saudara sudah miliki. Jadi jangan mentang-mentang, oh saya pintar berkhotbah, lalu itu jalur tiket masuk surga. No. Ya, karunia apapun yang saudara miliki, jangan sombong. Bukan itu tolok ukur. Nah ini yang saya mau kita mengerti. Saya juga mau mengerti bahwa yang Tuhan pedulikan adalah, kita lihat di slide berikut. Buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saya jamin di sini tidak ada yang mau, tidak ada yang menolak punya suami atau punya istri yang punya sifat ini semua. Amin. Mau nggak? Dan Tuhan tahu itu. Ya. Slide berikut. Kekayaan juga karunia roh, saudara. Siapa di sini yang terima kekayaan? Bersaksi, dokter dia bilang, Pak Purwa, tadi pagi bunyi genteng, budak. Saya lihat ada apa? Nggak tahu, logam emas. Ya kan? Oh, 100 graman. Ada yang 1 kilo jatuh dari langit. Ada, saya mau tanya berdiri di sini yang terima berkat kekayaan, saudara punya rumah, punya mobil, cuma jatuh begitu saja dari langit. Ada? Saudara nggak waras itu. Betul? Tapi kalau mana saya percaya Tuhan tuh penting asal ada makanan dan pakaian. Jadi kalau saudara dalam susah jangan berdoa, Tuhan jatuhkan emas 1 kilo aja. Betul? Tuhan tahu kebutuhan saudara, yang penting itu makan. Dan firman Tuhan mengatakan orang yang malas tidak pantas makan. Jadi ada hukumnya Tuhan adalah semua harus ada usaha, harus ada kerja. Jadi jangan mau mujizat Tuhan berdoa saja. Tidak begitu caranya. Jadi kekayaan itu juga karunia roh. Kita bisa kaya, ada orang dari karena kepintaran. Betul? Karunia juga dibilang kuasa memimpin. Itu kuasa menyembuhkan. Dan banyak karunia yang akhirnya membuat saudara makmur. Amin. Jadi saya mau katakan bahwa kesuksesan hidup saya dan saudara, semua itu adalah karunia roh. Tapi bukan buah roh ya. Itu yang saya mau tekankan. Jadi Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Di sini kita mau buktikan bahwa Tuhan sangat mementingkan keseimbangan. Jadi karunia dan buah roh itu harus sepaket. Tapi kita semua enggak mau. Kita fokusnya maunya karunianya saja. Siapa di sini yang berdoa setiap hari? Pasti kita berdoa, Tuhan berikan berkat-Mu, rezekimu, supaya saya bisa mencapai semua keinginanku. Betul? Berapa di antara kita jujur yang berdoa, Tuhan tambahkan kesabaranku, tambahkan kesetiaanku. Saya rasa hampir, semoga sih kita di OCC sudah begitu. Nah itu yang saya rindukan, kita di OCC mulai tahu apa yang kita harus doakan. Paham? Jadi
Tuhan menekankan keseimbangan. Coba di Ulangan 8 ayat 17. Jangan sampai engkau berkata dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Amin. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Seperti kekayaan. Melainkan kepada Allah. Pengkhotbah 5 ayat 18 ini yang saya suka selalu sampaikan di dalam diskusi di Komsel. Ini ayatnya saudara. Bahwa setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, satu paket. Tuhan gak cuma kasih kekayaan tapi tidak tahu kuasa, kemampuan untuk menikmatinya dengan benar. Saudara bisa lihat? Ayat ini saya mengerti sekarang. Bahwa jangan berharap cuma minta berkat. Tapi tidak ada perubahan karakter. Impossible. Makanya kalau sekarang saudara mengevaluasi dan saudara mungkin sedih. Kok Tuhan gak pernah kabulkan permintaanku. Seperti anak kecil bilang mama jahat. Betul? Kenapa dari kemarin saya minta permen ice cream semua enggak dikasih. Mama jahat. Padahal lagi ngomong mama jahat udah batu-batu. Mama jahat. Saya mau tanya. Di sini ibu-ibu angkat tangan. Siapa ibu-ibu yang sini? Oke anakku, mari sekalian kita minum ice cream ya. Kita makan steak, sate bakar semua. Enggak mungkin ada ibu seperti itu. Saudara, begitu besarnya kasih ibu kepada itu anak, dia enggak bakalan berikan. Kenapa? Karena dia memiliki kasih yang benar. Jadi saudara kalau sampai sekarang belum terima doa berkat karunia yang saudara minta, itu cuma karena satu jawaban. Saudara jangan ragukan. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Tuhan tahu kita belum siap. Nanti kita bahas lebih jauh. Gak gampang saudara dipercayakan harta kekayaan. Ya, Tuhan tahu. Tuhan lebih penting saudara tetap koosisi tiap sabat. Amin. Lebih bagus Tuhan lihat Nenat selalu memimpin kita. Luar biasa puji-pujian, betul? Supaya kita bersemangat. Daripada Nenat, gimana ya Nenat lagi naik kapal pesiar. Ya kan? Lagi minum-minum dengan berbagai itu wanita-wanita. Wah Tuhan gak mau itu terjadi. Amin. Bisa gak sih kita nalarnya mengerti? Kita orang tua aja gak mau anak kita jadi celaka. Gara-gara kita memberikan sesuatu yang sebetulnya dia belum siap. Kok susah buat saya dan saudara untuk mengerti. Tuhan pun yang lebih mengasihi anak kita lebih dari kita. Dia akan berbuat seperti itu bahkan lebih. Bisa saudara mengerti? Ya. Jadi untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jeripayanya, ini juga pemberian Allah. Jadi kalau diberikan berkat tidak tahu cara menikmatinya, semua menjadi kutuk. Sudah ada ayat berikutnya. Tuhan tidak mau berkat itu menjadi kutuk bagi kita semua. Banyak sekarang ini kekayaan menjadi kutuk. Banyak sekarang ini seseorang penguasa yang sudah dipercaya dikaruniakan kuasa oleh Tuhan. Bahkan juga pemimpin-pemimpin di dalam gereja, di dalam institusi keagamaan. Saudara baca berita, wah malah umatnya dilecehkan. Pernah dengar? Secara seksual, secara macam-macam. Banyak di dunia ini penyalahgunakan kuasa. Kenapa? Karena mereka melupakan pentingnya buah roh. Pentingnya karakter itu. Untuk melengkapi karunia berkat. Untuk betul-betul menjadi berkat bagi orang itu dan juga bagi orang lain. 1 Timotius 6 ayat 9-10 bilang, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ini saudara. Tidak salah saudara mau menjadi yang paling sukses, paling terkaya di dunia. Enggak salah. Cuma caranya dong. Betul enggak? Saudara harus berserah kepada Tuhan.
Jika engkau mau Tuhan, aku siap. Jadi orang terkaya atau menjadi orang biasa-biasa, aku siap. Jadi intinya hidup itu apa? Harus patuh atau harus mengakui, harus menyadari dengan secara kedewasaan bahwa Tuhan yang maha bijaksana untuk menentukan hidup kita semua, termasuk kapan waktunya yang tepat. Saudara aminkan itu? Itu penting. Jadi memang berkat itu berbahaya. Ya, sedikit joke. Ya, saya sebagai suami nggak jelek kan ya? Kalau dibilang saya jelek, matanya rusak semua. Itu menurut saya. Istri saya juga cantik kan? Sampai di itu dibilang, istrinya bintang sinetron ya. Iya, emang bintang sinetron harus cantik? Enggak kok, ada yang jelek juga. Tapi ini berkat loh, ya kan? Tapi menerima berkat itu nggak mudah loh. Waduh. Contohnya kalau istri saya terima berkat suami ganteng gini ya, pintu segala macam. Oh banyak yang mau. Jangan bilang enggak ya, jangan ngomong begitu. Saya pasaran cukup tinggi lah, ya kan? Tapi itu satu tantangan. Bisa nggak dia tidur tenang? Oh, tiap hari dia mikirnya worry-worry. Udah lebih bagus para wanita yang masih single cari cowok yang jelek aja, yang nggak bisa apa-apa. Karena juga itu satu beban untuk mempertahankan. Lalu dibalik lagi ya, memiliki istri yang cantik juga gampang. Karena orang bilang ini, istri adalah cermin suami. Jadi kalau istri cantik sedikit jadi berubah keriput jelek, itu kentara banget. Orangnya, wah ini suaminya nggak beres. Makanya suami-suami, Pak cowok, jangan coba-coba mau cari istri cantik yang jelek aja. Jadi kalau udah jelek, ya tambah jelek nggak kelihatan, gitu kan? Maaf ya, saya sedikit joke ini ya, supaya semua segar kita. Tapi ini memang penerapan. Jadi jangan saudara cuma fokus, saya mau kaya. Saudara kira gampang ya mental untuk menjadi seorang yang kaya. Oh saya mau menjadi seorang yang terkenal, berkuasa, semua juga tidak mudah. Jadi saudara tolonglah mimpinya ini sekarang diseimbangi, ya. Jangan datang kepada Tuhan dengan sejuta ambisi, agenda, pak. Semuanya runtuh, udah marah sama Tuhan. Besoknya lagi, Tuhan bohong, Tuhan gak ada. Hari ini saya mau kita semua mengerti, ya. Jadi bukan Tuhan gak ada, kalau semua kerinduan kita Tuhan belum kabulkan. Oke, slide berikut. Ini bukti nyata. Tuhan Yesus sebelum melayani dia dibaptis, saudara, diselamkan, ya. Lalu untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah siap, ya hanya untuk membuktikan kepada saya dan saudara. Karena saya yakin Tuhan itu tidak pernah berdosa, dia itu bertumbuh semakin hari penuh hikmat dan disukai, baik oleh manusia terlebih oleh Bapa di surga. Itu firman sudah mengatakan demikian. Tapi ini sebagai bukti kepada saya dan saudara. Betapa pentingnya untuk saudara siap di dalam dipercayakan Tuhan untuk sesuatu yang besar. Saya mau tanya, besar gak sih yang Tuhan percayakan di pundak Tuhan kita? Besar gak? Besar banget. Penyelamatan dunia semua di pundaknya. Saudara kira mudah? Setelah kita tahu kisahnya memang tidak mudah. Harus disalib, ya, harus diludahi, dihina oleh ciptaannya sendiri. Saudara kira itu mudah? Kita sudah bahas sahabat lalu. Jadi nggak main-main. Tuhan kita maha bijaksana. Tuhan Yesus sudah dipersiapkan. Sehingga saudara lihat, dia diuji, dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh itu ke padang gurun. Bukan supaya diuji jatuh, supaya tunjukkan kepada saya dan saudara. Tuhan Yesus saja harus siap untuk bisa menjadi alat Tuhan. Slide berikut. Dan ini yang saudara perhatikan. Iblis tidak mencoba Yesus dengan karunia roh, tapi dengan buah roh. Tidak tercatat. Setan menguji kepintaran Yesus. Ayo jawab kayak ayat hafalan gitu ya. Yeremia 17:78 apa gitu kan. Terus Tuhan Yesus jawab, enggak saudara. Dia juga enggak menguji kekuatan. Ayo coba push up, kuat berapa kali. Enggak. Jadi yang diuji itu bukan karunia roh. Saudara bisa lihat ini buktinya.
Yang diuji adalah buah roh. Apakah lihat kebutuhan dan nafsu, penguasaan diri, ya dah, ambisi kemuliaan. Apakah dia setia bahwa yang penting adalah Tuhan lebih dari segalanya, tidak ada ilah lain dalam hidupnya. Betul? Identitas dan cara berrelasi dengan Allah. Dia tidak jadi sombong, membanggakan diri. Itu ciri-ciri kasih. Ya. Jadi bisa bukti buat kita semua. Nggak ada ujian karunia roh. Oke Yesus, coba dengar kamu berkhotbah. Saya mau dengar. Terus setan semua menguji dan menilai. Gagal. Oh nilai 190. Aduh saudara kayak anak kecil kita. Yang diuji bukan karunia, tetapi buah roh. Dan hal yang sama akan diperbuat setan kepada saya dan saudara. Bukan diuji karunia kita saudara. Tapi buah roh. Ya. Slide berikut. Mereka juga hamba-hamba Tuhan diujinya bukan karunia roh. Musa di Midian, Tuhan uji ke Midian dengan tidak apa-apa direndahkan hati. Mana ada Tuhan waktu mengutus Musa bilang, oke tuh Musa, tunjukkan apakah sudah karatan enggak kemampuan kamu berperang. Terus simsalabim, timbul 10 orang. Ya kayak film kungfu gitu kan ya. Langsung Musa dikepung. Wah, lalu lihat berapa gerakan menjatuhkan. Itu kan yang saudara baca, yang saudara dengar? Enggak. Semua itu diuji karunia roh. Yang diuji adalah buah roh. Saudara tahu Ayub kan? Ayub diuji apanya? Buah rohnya. Apakah di titik terendah kamu masih percaya Tuhan Maha Kasih? Tuhan yang pegang kendali segala hidup kita. Amin. Slide berikut. Apa bedanya berbuat, berkarunia, dan berbuah? Kita coba bedakanlah 3 kelompok ini. Slide berikut. Berbuat. Banyak orang berbuat, berbicara tentang aktivitas ya. Seseorang bisa aja melakukan banyak hal. Datang ke gereja, ke OCC. Melakukan pelayanan. Itu aktivitas bisa. Mengatur acara, melayani ibadah, terlibat di sana-sini. Tetapi aktivitas itu sendiri belum otomatis membuktikan kedewasaan rohani. Belum tentu ada Tuhan di dalam diri kita. Iya. Banyak para pengkhotbah yang hebat ternyata hidupnya tidak karuan di belakang. Jadi bukti berbuat tidak sama ya dengan sudah berkarunia. Slide berikut. Berkarunia juga berbuah, berbicara tentang karakter Kristus yang tubuh nyata. Beriman, berkhotbah, mengajar, bernubuat, memimpin, menyembuhkan, dan semuanya kita bicara karunia. Karunia adalah pemberian Tuhan, saudara ingat ya. Itu baik dan penting, tapi karunia tidak identik dengan karakter. Karunia diberikan untuk menghasilkan buah. Jadi memang cara kerja Tuhan itu luar biasa. Bukan berarti saudara harus sempurna baru diberikan karunia. Enggak. Justru karunia itu menyempurnakan. Sehingga kita bisa berbuah. Aduh, ibaratnya sekolah itu harus ada praktek, setuju nggak? Masa belajar apa-apa nggak ada praktek? Udah teori segudang. Nih begini ya kalau lagi bawa pesawat terbang. Nah kalau depan ada burung, ntar ada awan, begini. Semuanya teori. Saudara kapan bisa naik bawa pesawat? Nggak bisa, mesti praktek. Jadi Tuhan kasih karunia itu seperti buka keran. Sedikit-sedikit. Supaya kita makin bertumbuh juga. Saudara bisa pahami itu ya. Jadi jangan ada tipuan yang bilang gini, kamu harus kudus dulu baru bisa dipakai Tuhan. Enggak. Proses pengudusan itu proses. Ingat, kita sudah belajar, demos itu sebuah a lifetime proses. Ya. Slide berikut. Berbuah, buah roh membuat pelayanan menjadi berkat. Apa itu buah roh? Saudara udah tahu. Berbuat apa yang saya lakukan, berkarunia apa yang Tuhan berikan untuk dikerjakan melalui saya. Berbuah siapa saya yang sedang dibentuk oleh Roh Kudus. Dan justru yang paling tidak bisa dipalsukan dalam jangka panjang adalah buah roh. Ya, saudara, saya senang film silat. Mungkin saya ulangi lagi. Dulu ada film silat, bahkan ada bukunya Koping Hoberseri. Namanya Pedang Pembunuh Naga. Wah, Tolyong Tok gitu kan.
Saudara tahu dunia persilatan itu dibagi dua kelompok. Kelompok golongan putih, golongan hitam. Ini beda tujuan. Golongan hitam berlomba untuk memperoleh pedang itu. Apa tujuannya saudara? Wah, kalau aku udah punya pedang itu, aku kuasain di dunia. Aku bikin semua dunia cekuk lutut di bawah lututku, di bawah kakiku. Aku mau jadi penguasa dan pemerintah. Itu orang yang jahat yang gak ada berbuah roh. Menginginkan karunia untuk tujuan yang negatif. Tapi golongan putih kenapa mereka mau kuasa itu pedang? Supaya jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Bukan mereka mau menjadi penguasa. Tapi mereka mau lindungi. Jangan sampai sesuatu yang luar biasa, powerful itu jatuh ke tangan yang salah. Tuhan pun demikian. Gak mau Tuhan salah kasih karunia sama kita kalau belum siap. Ya. Jadi saudara harus bedakan tiga hal ini. Jadi tanpa buah pelayanan bisa merusak diri dan orang lain. Ini penting loh. Kita akan bahas tanpa buah akibatnya apa saja. Jadi tanpa buah saudara melayani, tanpa buah saudara menjadi kaya, tanpa buah Daud menjadi raja, semua akan mencelakakan dua pihak. Diri kita sendiri dan orang lain. Ya. Saudara, mendapat berkat itu gampang kan? Tapi kalau mulai kehilangan, gimana saudara tahan nggak? Kalau kayak Ayub. Betul? Nah, Tuhan tahu masalah itu. Jadi kemampuan berkhotbah tanpa kasih bisa jadi tajam. Wah, jadi orangnya menghakimi. Bertobat, kamu besok masuk api neraka lah, Tuhan menghukum begini-begini, menakut-nakuti semua. Yang gantinya harus mengabarkan kasih, saudara. Tuhan itu maha kasih ya, itu iman saya. Tapi bukan murah. Walaupun murah pengampunannya, tapi bukan murahan. Beda ya. Kepemimpinan tanpa kelemah lembutan bisa jadi otoriter, jadi diktator. Nubuat tanpa kerendahan hati bisa jadi manipulatif. Orang yang punya kuasa penyembuhan kalau nggak ada buah roh, dia mulai komersil. Besok dia buka pelayanan. Oke, pilek 1 juta. Kalau sampai buta 20 miliar. Ya kan? Kalau nggak disertai oleh buah roh. Betul? Begitu juga kekayaan. Kalau nggak disertai buah roh, saudara menolong orang jadi sombong. Kalau nggak karena gue loh, hidup udah susah. Udah mati deh. Itu orang yang sombong tidak berbuah roh. Tapi kalau kita yang buah roh, kita menolong orang, kita senang. Karena itu kasih Tuhan dan Tuhan kehendaki. Amin, itu bedanya. Jadi memang bisa merusak diri dan orang lain. Orang suka bilang gini, oh suamiku kok berubah setelah kaya. Enggak saudara, kekayaan uang itu tidak hanya merubah tapi menunjukkan siapa dirinya sesungguhnya. Jadi kalau belum dia direform, sebelum dia diubah, udah keburu jadi orang kaya, bahaya. Jadi istri-istri tolong jangan doa selalu minta berkat ya. Tuhan berikan berkat biar suamiku kaya raya. Nanti menyesal udah kaya raya suaminya mana ya? Mana suamiku? Suamiku udah pergi, udah hilang. Ya, dengan wanita idaman. Betul? Jadi jangan doa itu, jangan memaksakan. Ya, hidup itu harus penuh syukur. Itu buah roh. Syukurilah dengan apa yang ada padamu. Jangan cuma omong doang atau munafik atau gombal. Kalau lagi belum menikah jatuh cinta, aku hanya perlu engkau. Enggak makan juga enggak apa-apa. Asal aku peluk engkau dan hanya perlu satu kata. Engkau bilang I love you. Aduh, nggak perlu makan gitu. Omong kosong, saudara. Betul kan? Iya kan? Betul? Ya. Jadi, aduh, saya salah ngomong kosong. Istri saya bilang jangan ngomong omong kosong katanya. Kasih memurnikan karunia. Kesabaran menenangkan karunia. Penguasaan diri menjaga itu karunia. Supaya tidak jadi kutuk. Kelemah lembutan memperindah itu karunia. Dan kesetiaan membuat karunia bertahan. Jadi Tuhan juga mau tahu
bertahan atau tidaknya berkat yang dia berikan. Slide berikut. Tanpa buah, sifat lama seseorang akan semakin menjadi. Ya, semakin menjadi, saudara. Sifat lama itu sifat yang kalau nggak dirubah. Orang yang sombong belum jadi apa-apa. Menurut saudara dia akan jadi lebih baik, rendah hati nggak setelah ada apa-apanya. Wah, semakin sombong. Kalau dulu dia cuma bisa marah-marah, sekarang langsung dia panggil itu lawyer atau apa, penjarakan. Ya kan bisa. Orang kalau udah apa, kalau udah jadi raja, langsung pegang, selesai. Ya kan? Jadi tanpa buah membahayakan. Jadi sejauh ini supaya saudara sadar nih, ya, bahwa jangan hanya menginginkan berkat tetapi tidak mau berbuah. Slide berikut. Tanpa buah seseorang bisa menjadi batu sandungan. Ini yang penting. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Jadi kalau pelayanan belum siap, itu bisa jadi batu sandungan. Semakin tinggi saudara di atas, semakin powerful setan bisa pakai untuk menjatuhkan banyak orang. Siapa yang kecewa? Kalau orang yang biasa-biasa saja melakukan keburukan, itu udah biasa. Kalau Presiden Prabowo ada berita, wah dia begini-begini, wah rame semua. Banyak orang akan dikecewakan, saya salah pilih dia, ya kan? Jadi nggak main-main. Jadi penting Tuhan tidak mau kita jadi batu sandungan, ya, yang menjatuhkan orang lain. Tanpa buah seseorang mudah runtuh saat diuji. Itu loh. Jadi tadi saya bilang, mendapat berkat, mendapat rumah yang diidamkan, mendapatkan mobil yang diidamkan, itu jauh lebih mudah. Tapi coba kalau harus kehilangan. Bisa nggak saudara? Mulai deh ngambek sama Tuhan. Ya kan yang saya bilang. Masih tinggal di rumah yang Tuhan kasih. Masih makan di makanan yang Tuhan kasih. Tapi mulut saudara ngomel. Wah Tuhan, nggak sayang, masa begini-begini. Jadi tujuannya buah roh adalah Tuhan mau kita tahan uji. Karena proses itu panjang, tidak mudah. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahan uji. Sampai setia di kayu salib. Di titik darah penghabisan. Dia tetap menang. Ya. Jadi kita mesti sadarilah. Hidup itu makin sulit, saudara. Benar. Ya. Coba direnungkan. Betul nggak? Semakin sulit. Makin sulit. Ya. Jadi bagaimana kita bisa survive? Yang paling penting adalah tahan banting itu. Tahan uji. Boleh badai menerpa segala macam. Kalau saudara tahan uji kayak Ayub. Nggak masalah. Ya kan? Betul? Aku percaya Bapakku kaya. Aku percaya Bapakku punya kuasa membangkitkan aku sekalipun aku mati. Amin. Masih ada nggak sih iman itu? Ini bukan bicara nekat, saudara. Ini betul-betul bicara iman kepada sesuatu yang memang kelihatannya nggak nyata. Tapi kita somehow kita percaya. Slide berikut. Banyak orang ingin dipakai Tuhan. Banyak orang, kita semua pasti kalau disuruh berdiri berebut. Siapa yang mau banyak karunia dari Tuhan? Berkat, kelimpahan, kaya raya semua. Oh, semua mau. Tapi kalau tanya, siapa yang rela ya? Siapa yang mau ya? Tuhan gembleng, Tuhan bentuk harus melalui segala macam pergumulan sehingga berbuah banyak. Sedikit yang mau. Betul? Nah, ini kita mesti renungkan. Ya. Kita mesti sama-sama lihat tuh gambar yang saya pilih seperti bejana di tangan tukang perih. Saudara mesti tahu itu. Saya pernah bagikan, saya punya customer dulu, saya kan bikin software untuk pabrik. Salah satu customer saya perusahaan Jepang. Kerjaannya adalah bisnisnya memproduksi pisau yang begitu tajam sampai dia bisa memotong baja. Ya.
Pernah dengar nggak zaman silat dulu pedang memotong pedang? Kan luar biasa kalau pedang memotong rambut, mah itu biasa. Ya, kan? Pedang memotong pedang. Saudara, saya pelajari, saya tanya, gimana cara bikinnya? Dia ada satu mesin. Cara bikinnya itu nggak, saudara? Besi itu dipanaskan selama waktu tertentu, ada hitungannya. Lalu ada intervalnya juga, didinginkan, nanti dipanasin lagi, sekian lama waktu didinginkan. Jadi itu proses dipanasin dan didinginin. Akhirnya jadi itu pedang yang tajam. Saudara bisa relate nggak? Hidup kita itu kadang-kadang happy, aduh damai, kadang-kadang ada benturan, mulai ada lubang sini sana, betul? Terus juga ada lagi. Itu saudara sedang diproses supaya menjadi satu pedang yang bisa mendebas segala kekecewaan, segala pergumulan, segala tantangan, segala ujian di depan. Amin. Coba saudara, ini membuka hikmat saya sehingga saya mengerti bagaimana maksudnya kita itu seperti bejana ditahan tukang periuk. Ya, akan dibentuk sesuai dengan kualitas bahan kita. Coba pergi ke fashion designer atau ke tukang jahit. Saudara nggak bisa paksa mau dijahit model apa tergantung jenis bahan. Setuju nggak? Setiap model bahannya beda. Kalau nggak bisa, ada yang bahannya mesti kaku tapi lembek, nggak jadi modelnya jadi kayak apa. Seperti begitu ya, kurang lebih. Slide berikut. Jadi jangan puas kalau kita sudah sibuk di gereja, udah punya pelayanan, bisa berkhotbah, bisa bernyanyi, bisa memimpin, punya jabatan atau punya karunia dan segala macam. Jangan puas sampai di situ. Ya, slide berikut. Koreksi diri lebih dalam. Apakah saya semakin mengasihi? Apakah saya makin sabar? Apakah saya makin lembut? Apakah saya makin setia? Apakah saya makin bisa menguasai diri? Apakah orang rumah melihat buah roh dalam hidup saya? Jadi jangan cuma bagus di luar, di belakang dan Pak Pura itu sering mukulin istri di rumah, sering maki-makin anak gitu kan. Seringkali kita cuma manis di depan, busuk di dalam. Betul? Jadi kita mesti pastikan orang rumah yang melihat buah roh di dalam hidup saya. Apakah orang dekat merasakan Kristus dari saya? Itu penting. Ya, yang menjadi pengharapan bagi kita semua. Slide berikut. Ini slide terakhir. Ya. Berbuah seperti Yesus. Yohanes 19:5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi bukan berharta banyak, saudara baca ulang-ulang ya. Takutnya matanya nggak benar, gujuk-gujuk. Berharta banyak. Ya kan? Tuhan bilang berbuah. Jadi bedakan buah itu apa? Buah roh. Nah ini juga yang tadi kita pikir, wah banyak orang yang materialistis selalu ayatnya ujung-ujungnya duit. Berbuah, asik, banyak kangkal katanya ya. Banyak rezeki, banyak duit. Bukan. Banyak buah. Ya, kamu tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Jadi Tuhan akan berikan karunia. Supaya kita mempunyai kemampuan untuk memperoleh berkat itu. Jadi Yesus tidak berkata, iya sibuk banyak. Kita jadi sibuk, makin sibuk. Atau berkarunia banyak. Tetapi ia berbuah banyak. Jadi poin paling penting kita sadari sahabat ini. Yuk hidup berserah. Jalani proses bersama Tuhan. Jangan cuma mau bypass. Jangan hanya fokus kepada karunia dan berkat. Tapi juga harus berbuah. Itu bukan untuk siapa-siapa. Untuk kebaikan kita. Tuhan mau melindungi kita. Jangan kita jadi celaka kalau kita belum disanggupkan untuk memperoleh berkat itu. Saudara bisa terima ini? Ya. Jadi itu kerinduan saya. Cuma mengajak kita. Mari kita berbuah banyak. Bukan berbuat banyak. Berbuah dulu. Karena dengan berbuah pasti kita akan berbuat banyak. Dan perbuatan kita itu pasti akan menjadi berkat. Bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi semua orang. Ya, saya berharap firman ini, saya nggak tahu bagaimana sikap masing-masing kita. Semoga saudara jangan kecewa.
Aduh, saya kecewa ikut Tuhan, ternyata begitu. Saya cuma harap karunia, nggak berharap untuk bisa berbuah. Semoga saudara diberikan semangat, kekuatan. Ya, mari kita di OCC, misinya cuma satu, berbuah banyak. Amin. Berbuah banyak. Oke? Jadi Tuhan kiranya memberkati saudara dan saya. Ada Tuhan, selalu ada harapan dengan kuasa-Nya.